Assalamualaikum Saya, warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mendiskusikan tugas LK 4.2 mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia di sekolah dasar. Dengan anggota saya Aditya Mediawan dengan NIM A1D1231132. Saya Septiana Ustria dengan NIM A1D1231133. saya Fajarina Eka Zahra dengan NIM A1D1231134. Saya Kaitananda dengan NIM A1D1231135. Saya Desi Kurniasari dengan NIM A1D1231136. Baiklah, di sini kami akan mendiskusikan tugas. Dalam tugas tersebut, sesuai dengan petunjuk, yang pertama itu, mahasiswa diminta menyimak dengan cermat video dengan alamat tautan sebagai berikut. Setelah selesai menyimak video tersebut, mahasiswa diminta yaitu mendeskripsikan proses menyimak yang terjadi pada peserta didik yang ada di rumah berkenaan dengan tahapan-tahapan berikut ini. Yang pertama itu tahap mendengar. Mendengar adalah memahami bahasa lisan yang bersifat reseptif dengan unsur ketidaksengajaan. Dalam video pembelajaran, peserta didik memasuki tahap mendengar yaitu ketika yang pertama, mendengar lagu yang dibawakan oleh pembicara untuk menjadi bagian dari cerita, yakni dalam lagu Kura-kura mengapa jalanmu lambat, apa tidak dapat lebih cepat. Yang kedua, mendengar pembicara menceritakan kisah cerita kura-kura yang dalam cerita tersebut kura-kura diejek karena jalannya lambat. Yang ketiga, mendengar soal latihan yang diucapkan dan ditulis di papan tulis. Selanjutnya, tahap memahami. Memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat mengerti dari berbagai sudut. Pada video pembelajaran, peserta didik memasuki tahap memahami ketika yang pertama, memahami lagu yang telah dibawakan secara berulang. Yang kedua, memahami cerita yang dibawakan secara perlahan. Dan yang ketiga, memahami soal yang diberikan. Selanjutnya, tahap menginterpretasi. Menginterpretasi adalah bentuk penafsiran dalam menerjemahkan sesuatu. Di dalam video pembelajaran, peserta didik memasuki tahap ini ketika yang pertama, saat terdapat arahan untuk bernyanyi bersama. Yang kedua, saat menyebutkan tokoh yang terdapat di dalam cerita. Yang ketiga, menyanyikan lagu saat terdapat arahan. Yang keempat, memberikan pendapat tentang siapa yang merupakan tokoh utama dan tokoh pendukung. Dan yang terakhir, menirukan suara hewan lain yang tidak terdapat dalam cerita. Selanjutnya, tahap mengevaluasi. Mengevaluasi adalah proses menyediakan informasi tentang sejauh mana kegiatan tertentu telah dicapai. Pada video pembelajaran, peserta didik memasuki tahap ini ketika yang pertama, saat terdapat pertanyaan menceritakan kembali cerita yang telah disampaikan. Yang kedua, saat terdapat pemberian motivasi untuk belajar mendengar cerita lebih baik. Selanjutnya, tahap menanggapi. Menanggapi adalah kegiatan menyambut dan memperhatikan ucapan atau merespon suatu sikap atau pembicaraan. Pada video pembelajaran, peserta didik memasuki tahap ini ketika yang pertama, saat pembicara bertanya. Yang kedua, memberi jawaban terhadap pertanyaan yang diberikan. Yang ketiga, memberi jawaban terhadap pertanyaan ciri-ciri binatang yang terdapat dalam cerita. Dan yang keempat, menirukan suara binatang. Baiklah, selanjutnya deskripsikan proses pembelajaran menyimak yang dilakukan oleh guru dengan tahapan-tahapan berikut ini. Yang pertama, pre-listening, yaitu mengajarkan terlebih dahulu kosakata yang terdapat dalam bahasan. Pada tahap ini, yaitu memberikan nyanyian untuk menjadikan siswa menjadi bagian dalam cerita, yakni dalam lagu Kura-kura Mengapa Jalan Melambat, Apa Tidak Dapat Lebih Cepat, dan memberikan arahan untuk bernyanyi pada adegan cerita di mana kura-kura diejek. Selanjutnya, listening. Listening dibagi menjadi dua, yaitu extensive listening, yaitu diikuti dengan pertanyaan umum penetapan konten. Extensive listening pada proses ini, pembicara memberi motivasi untuk pembelajaran bercerita berikutnya, yakni agar penyimak mampu lebih memperhatikan cerita-cerita yang lain agar lebih menikmati sebuah cerita.
Selanjutnya, intensive listening, diikuti oleh pertanyaan komprehensi yang mendetail. Intensive listening, pada bagian ini, pembicara mengajak penyimak untuk mengulang kembali apa yang didengar, agar dapat teridentifikasi informasi yang didapatkan pada cerita. Pada tahap ini, pembicara memberikan pertanyaan terkait cerita yang dibawakan, yakni menceritakan kembali cerita yang telah disampaikan, menyebutkan tokoh cerita, menyebutkan ciri-ciri binatang pada cerita, dan menirukan suara binatang. Selanjutnya, post-listening, yaitu menganalisis bahasa teks atau mengapa pembicara menggunakan tata bahasa tersebut. Pembicara dalam bercerita menggunakan bahasa yang baik dan benar, dan pembawaan yang perlahan agar penyimak mudah untuk mengerti jalan cerita. Lagu yang menjadi awal cerita dinyanyikan secara berulang agar dapat menjadi pokok yang dapat membantu pembaca mengingat cerita. Tahap selanjutnya itu dari strategi pembelajaran menyimak berikut ini, deskripsikan satu strategi yang menurut Anda paling tepat digunakan guru pada pembelajaran menyimak dalam video tersebut. Dalam video pembelajaran tersebut, dalam memberikan bahan ajar, strategi yang dapat digunakan oleh pembicara yakni strategi bercerita, karena isi dari pembelajaran tersebut adalah cerita. Strategi bercerita dapat mengembangkan imajinasi, fantasi, dan daya kognisi yang akan mengarahkan anak pada pemahaman yang baik pada pengenalan alam dan lingkungan, serta pengenalan perasaan pikiran tentang diri sendiri dan orang lain. Sedangkan bagi penyimak, menurut saya strategi yang paling tepat digunakan pada pembelajaran menyimak adalah strategi menyimak DLTA, karena strategi ini dapat mengarahkan siswa untuk berpikir kritis dalam membangun rasa ingin tahu untuk memahami isi cerita sesuai dengan informasi yang terdapat pada bahan simakan. Baiklah, saya ulangi, saya akan membuka sesi diskusi dengan menerima masukan dan tambahan. Baiklah, saya Desi Kurniasari. Menurut saya, yang dikerjakan Fajrina itu terlalu menekankan tahapannya, tahapan memahaminya, bukan menceritakan apa yang terjadi pada anak didik setelah menonton video. Di sini, yang saya kerjakan lebih ke apa yang terjadi ke peserta didik habis nonton video itu, bukannya tahapan-tahapannya. Di sini saya buat peserta didik mulai memahami siapa saja tokoh yang ada di dalam cerita tersebut seperti kura-kura, kata, anjing, monyet, dan ayam hutan. Jadi lebih ke dideskripsikan gitu, bukan menjelaskan tahapan-tahapannya. Jadi kita menilai anak didiknya itu tuh habis nonton videonya tuh kayak mana gitu. Nah, habis itu poin yang kedua ini misalnya gini, peserta didik mulai memahami ciri-ciri dan karakteristik hewan-hewan pada cerita. Seperti si guru tadi menjelaskan bagaimana kura-kura yang berjalan lambat juga mempunyai tempurung sebagai rumahnya, kata yang berjalan melompat, anjing bersuara menggonggong, monyet yang suka berayun juga bergelantungan di pohon, dan ayam hutan yang memiliki jengger serta suka berkokok. Jadi maksudnya di sini punya pelajar itu terlalu tahapan-tahapannya, bukan apa yang terjadi ke siswa yang habis nonton video itu. Jadi kurang dijabarkan lagi. Karena di dalam perintah sudah diperjelaskan bahwa kita diperintahkan untuk mendeskripsikan proses menyimak yang terjadi pada peserta didik. Dan menurut pemikiran saya, penjabaran yang saya lakukan menghasilkan tahap berikut ini. Bagaimana dengan milik Kaisa? Lalu bagaimana dengan saudara Adit? Lalu saudara Alia? Iya, tanya salah satu pengerjaannya apa sama itu. Strategi DLTA itu apa sih? Strategi DLTA itu strategi yang bertujuan untuk memberikan imajinasi dengan inti bahwa setelah menyimak, para siswa itu dapat berimajinasi dan menyimpulkan apa yang sudah didapatkannya gitu.
Kalau menurut saya adalah strategi bermain peran karena di dalam video tersebut ada beberapa tokoh yang diperankan oleh pembicara yaitu kura-kura, katak, anjing, orang utan. Dalam video yang diperankan juga terdapat beragam-ragam bahasa yang digunakan. Dalam bermain peran tersebut, pembicara mendalami, bertindak, berlaku, dan berbahasa seperti layaknya tokoh atau binatang yang diperankan. Berikut jawaban dari saya. Baik. Jika ada yang mau menambahkan. Setelah mendengar pendapat dari Kaisa, saya sedikit setuju bahwa harus terdapat strategi bermain peran karena terdapat beberapa tokoh dalam cerita tersebut. Kalau menurut saya sih lebih ke ditambahin bermain tebak-tebakan gitu. Kan tadi kan di video tuh kan si gurunya ada nyontohin kayak suara-suara binatang, kayak suara anjing, suara monyet, kayak mana kan. Nah, itu tuh seharusnya gurunya bunyiin suaranya aja. Kayak misalnya monyet suaranya gimana tuh kan. Cuman jangan dikasih tahu kalau itu suara monyet, biar anak didiknya aja yang nebak. Jadi anak didiknya aktif, jadi menjawab dan ikut berinteraksi sama cerita. Menurut saya, strategi pembelajaran menyimak yang tepat digunakan pada pembelajaran tersebut yaitu main peran, karena di dalam video itu guru menjadi peran dalam menceritakan kura-kura yang dihina oleh kera, anjing, ayam, dan katak. Dan kenapa saya mengambil main peran? Karena tujuannya adalah yang pertama, melatih siswa untuk menghadapi situasi yang sebenarnya. Yang kedua, melatih praktik berbahasa lisan secara intensif. Dan yang ketiga, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan kemampuannya berkomunikasi. Dalam bermain peran, siswa bertindak, berlaku, dan berbahasa seperti orang yang diperankannya. Dari segi bahasa, berarti siswa harus mengenal dan dapat menggunakan ragam-ragam bahasa yang sesuai. Oleh sebab itu, main peranlah yang tepat di dalam video tersebut. Baiklah, berarti Itu pendapat dari saya. baiklah. Kalau menurut saya karena menulis DLTA karena video tersebut merupakan video pembelajaran, jadi sulit untuk melakukan peran, namun bukan tanpa terkecuali tidak dapat dilakukan. Namun strategi DLTA ini merupakan strategi menyimak, menurut saya strategi yang sesuai dalam video pembelajaran untuk anak-anak memahami. Kalau menurut saya sih kalau untuk anak-anak lebih ke bermain sama belajar. Karena anak-anak tuh mudah jenuh kan. Nah, jadi dalam video tuh seharusnya ada permainannya juga. Kayak misalnya tebak-tebakan. Jadi nanti anak-anak muridnya terlibat langsung. Jadi dia aktif. Nggak jenuh dengerin gurunya cerita. Yang ada nanti anak muridnya ngantuk karena dengerin gurunya bercerita. Jadi kalau kita melibatkan langsung anak-anaknya, jadi mereka secara nggak langsung belajar bermain sambil belajar. Baik, menurut pendapat saya, strategi yang lebih tepat yaitu pada nomor 5, itu menjawab pertanyaan. Karena guru dan peserta didik itu dapat berinteraksi secara langsung dan jadi lebih banyak kegiatan yang dilakukan peserta didik atau lebih aktif begitu. Maksud menjawab pertanyaan tuh guru yang ngasih pertanyaan, siswa menjawab, atau siswanya yang menjawab, guru yang bertanya? Siswa yang bertanya, guru yang menjawab. Itu bisa saling bergantian antara guru dan peserta didik. Jadi tidak selalu pada siswa atau pada guru. Baiklah, sekian diskusi yang kelompok 3 lakukan. Sebelumnya mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam kata-kata yang kami ucapkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.